Farmakologi dasar untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. 1. Definisi dan ruang lingkup farmakologi. Definisi farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara zat kimia, obat, dan sistem biologis. Tujuan: memahami efek terapeutik dan toksik dari obat untuk penggunaan klinis yang aman. Cabang farmakologi farmakokinetik fokus pada bagaimana tubuh memengaruhi obat, penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi. Farmakodinamik, studi tentang bagaimana obat menghasilkan efek pada tubuh melalui mekanisme kerja tertentu. Ruang lingkup penemuan obat baru. Studi mekanisme kerja obat. Evaluasi keamanan dan efektivitas obat. Penata laksanaan penggunaan obat pada pasien. 2. Farmakokinetik absorpsi proses masuknya obat ke sirkulasi sistemik. Rute pemberian memengaruhi kecepatan dan efisiensi absorpsi oral. Bergantung pada pH lambung, motilitas usus, dan enzim. Intravena tidak melalui proses absorpsi, langsung masuk ke darah. Distribusi obat didistribusikan ke jaringan melalui aliran darah. Faktor yang memengaruhi aliran darah, organ dengan aliran darah tinggi, otak, hati, menerima obat lebih cepat. Pengikatan protein plasma, obat yang terikat protein tidak aktif secara farmakologis. Permeabilitas membran, contoh, obat lipofilik lebih mudah melewati sawar darah otak. Metabolisme proses biotransformasi obat menjadi bentuk lebih mudah diekskresikan. Lokasi utama, hati. Reaksi fase I, oksidasi, reduksi, hidrolisis. Reaksi fase 2, konjugasi, glukoronidasi, sulfatasi. Ekskresi pengeluaran obat, metabolit dari tubuh. Rute utama, ginjal, urin, hati, empedu. Paru, napas, kulit, keringat. 3. Farmakodinamik mekanisme kerja obat interaksi dengan reseptor, misalnya, obat beta agonis seperti salbutamol bekerja pada reseptor beta 2 di saluran napas. Inhibitor enzim, contoh, aspirin menghambat enzim COX untuk mengurangi inflamasi. Efek non-reseptor, obat osmotik seperti manitol meningkatkan ekskresi urin tanpa berinteraksi dengan reseptor. Hubungan dosis respons dosis efektif, ED50. Dosis yang memberikan efek pada 50% populasi. Dosis toksik, TD50. Dosis yang menyebabkan toksisitas pada 50% populasi. Indeks terapeutik, IT. Perbandingan antara TD50 dan ED50 menunjukkan margin keamanan obat. 4. Klasifikasi obat berdasarkan sistem organ, kardiovaskular,
obat antihipertensi, diuretik. Saraf pusat, obat anti-epilepsi. Antipsikotik, berdasarkan mekanisme kerja, inhibitor enzim, S-inhibitor untuk hipertensi. Modulator ion channel, misalnya, obat antiaritmia. Berdasarkan tujuan klinis. Antibiotik untuk infeksi bakteri. Analgesik untuk mengurangi nyeri. 5. Rute pemberian obat enteral oral, mudah, murah, tetapi dipengaruhi oleh metabolisme lintas pertama di hati. Rektal. Alternatif jika pasien muntah atau tidak sadar. Parenteral intravena. 4. Efek cepat untuk kondisi darurat. Intramuskular, IM. Penyerapan lambat untuk obat yang membutuhkan pelepasan jangka panjang. Topikal contoh, krim kulit untuk dermatitis. Inhalasi contoh, inhaler untuk asma, memberikan efek lokal di paru. 6. Interaksi obat interaksi farmakokinetik, contoh, obat antasida dapat menghambat absorpsi antibiotik. Interaksi farmakodinamik, sinergisme, kombinasi obat yang meningkatkan efek, misal parasetamol plus kodein. Antagonisme, obat yang saling meniadakan efek, misal naloxon dan opioid. 7. Efek samping dan toksisitas obat. Efek samping, efek yang tidak diinginkan pada dosis normal. Contoh, aspirin dapat menyebabkan iritasi lambung. Toksisitas, efek berbahaya akibat overdosis. Contoh, parasetamol dalam dosis tinggi menyebabkan kerusakan hati. 8. Konsep farmakogenomik, perbedaan genetik memengaruhi metabolisme obat. Individu dengan mutasi enzim CYP2D6 mungkin metabolisme obat lebih lambat atau cepat. Aplikasi. Penggunaan obat berbasis profil genetik untuk mengoptimalkan terapi. 9. Penggunaan obat secara rasional. Pemilihan obat yang tepat berdasarkan efikasi, keamanan, dan biaya. Kondisi pasien, usia, komorbiditas, alergi, menghindari efek samping berlebihan dan resistansi obat, terutama antibiotik. 10. Studi kasus klinis. Contoh kasus, hipertensi. Pemilihan obat seperti S-inhibitor pada pasien muda, tetapi diuretik pada pasien lanjut usia. Infeksi bakteri, pemilihan antibiotik berdasarkan sensitivitas mikroba. Nyeri kronis, kombinasi analgesik non-opioid dan opioid untuk nyeri parah.